Kembali lagi dengan belajar HACCP 5 menit. Di episode ketiga ini, saya ingin ngejelasin apa aja yang termasuk dalam 12 langkah HACCP. Jadi kalau kalian lupa apa aja 12 langkah HACCP itu, atau nggak tahu atau bahkan yang kalau misalnya yang lagi belajar HACCP, maka tonton video ini sampai akhir. Oke, lanjut aja. Kita ke apa aja yang termasuk komponen dalam 12 langkah HACCP. 12 langkah HACCP itu terdiri dari 2 komponen utama. Jadi yang pertama adalah 5 tahap awal HACCP, yang kedua adalah 7 prinsip HACCP. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Apa aja 5 tahap awal? Tahap yang pertama adalah menetapkan tim HACCP. Jadi top management menetapkan atau menunjuk tim HACCP yang terdiri dari perwakilan masing-masing departemen. Harus ada perwakilan dari tim quality, produksi, maintenance, technical, gudang, bahkan purchasing. Intinya harus ada perwakilan masing-masing departemen. Kenapa harus demikian? Karena pada prinsipnya HACCP itu kan melakukan analisa bahaya proses. Jadi kalau misalnya bayangin kalau cuma ada satu perwakilan, let's say dari tim quality aja, pasti sudut pandangnya cuma satu itu aja. Padahal satu sisi kalau misalnya sebagai contoh, analisa di proses produksi yang jauh lebih ngerti karena day to day operationnya kan tim produksi, nggak quality. Jadi quality mungkin tahu tapi nggak sepaham atau sedip dari tim produksi. Maka dari itu harus ada perwakilan dari masing-masing departemen. Itu kenapa tim HACCP dibentuk. Tahap yang kedua apa? Tahap yang kedua adalah menetapkan deskripsi produk dan metode distribusinya. Jadi tim HACCP yang sudah dibentuk ini menetapkan deskripsi produknya apa. Apakah ragi atau bahan tambahan pangan, BTP pengemulsi atau BTP apapun, atau tepung terigu atau kemasan packaging, itu harus ditetapkan deskripsi produknya apa. Dan juga jangan lupa metode distribusinya. Apakah distribusinya menggunakan truk, kendaraan terbuka kalau misalnya boleh, atau wajib tertutup, atau kapal. Dan kapal ini apakah harus disetting suhu tertentu, atau bisa memang ya udah dikirim aja dengan suhu ruang. Dan ini harus ditetapkan di tahap kedua ini. Bagaimana metode distribusinya. Tahap yang ketiga apa? Tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Jadi tim HACCP melakukan identifikasi tujuan penggunaan produk, mulai dari rencana penggunaannya bagaimana, cara pemakaian bagaimana, target konsumennya siapa, apakah khusus bayi atau nggak boleh yang punya alergi terhadap barang-barang tertentu, dan semuanya yang berkaitan dengan produk. Dan ini ditetapkan pada tahap ketiga, mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tahap yang keempat apa? Tahap yang keempat adalah menetapkan diagram alir. Berarti diagram alir adalah sebuah flowchart atau flow proses yang menggambarkan satu proses dari penerimaan sampai ke pengiriman. Itu harus nggak boleh ada yang miss satu tahapan pun. Jadi mulai penerimaan produknya itu bagaimana, apa aja yang dilakukan, sampai ke pengiriman. Itu juga nggak boleh ada yang miss. Kenapa nggak boleh ada yang terlewat? Karena kan prinsip HACCP adalah menganalisa potensi bahaya dari satu tahapan proses. Jadi bayangin kalau misalnya ada yang terlewat, berarti kan potensi bahayanya ada dan tidak kita identifikasi atau analisa, sehingga nggak tahu juga bagaimana tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Jadi pastikan
Nggak boleh ada tahapan yang terlewat. Tahap yang terakhir apa? Melakukan verifikasi diagram alir ini. Berarti apa? Tim HACCP turun ke lapangan, cek bagaimana prosesnya diagram alir ini, apakah sudah sesuai atau belum. Di lapangan ya, secara real. Kalau misalnya ada yang terlewat, oh ternyata tahapan A ini terlewat. Jadi mau nggak mau harus dilakukan revisi untuk diagram alirnya, di-update lah sepertinya. Dan itu juga harus dilakukan secara berkala. Minimal 1 tahun sekali atau kalau misalnya ada perubahan. Jadi ada 2 kondisi. Kita lakukan verifikasinya. Yang wajib adalah minimum setahun sekali dan misalnya juga ada perubahan. Itu aja. Itu tadi 5 tahapan awal HACCP. Saya ulang, tahap yang pertama adalah menetapkan tim HACCP, yang kedua adalah menetapkan deskripsi produk dan metode distribusi, tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi tujuan penggunaan produk, yang keempat adalah menetapkan diagram alir atau flowchart, yang terakhir adalah melakukan verifikasi diagram alir. Lalu bagaimana komponen kedua 7 prinsip HACCP? Nantikan di episode berikutnya di belajar HACCP 5 menit. Sampai jumpa.